Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh dua mahasiswa saya dari kelas konten marketing A. Nah, sudah ada siapa di sini? Boleh gantian nih memperkenalkan diri, siapa duluan? Pertama, perkenalkan saya Noval Azhar dari jurusan pemasaran digital. Oke, panggilannya Noval. Oke, kemudian satunya lagi. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Alirfani dari D4 Pemasaran Digital juga. Panggilannya? Ahmad. Jadi ada Noval, ada Ahmad gitu ya. Oke, teman-teman, kita mau bahas apa di kesempatan sore hari ini? Bahasa apa? Kita akan bahas salah satu software yang mungkin terkenal banget, bahkan hampir semua kayak orang Indonesia pakai, Bu. Apa itu? Negeri. Yaitu, Seluruh negeri. Ya, seluruh negeri. Software sejuta umat. Betul banget, apalagi di era 2000-an yaitu WinRAR. WinRAR, oke. Kayaknya itu milenial sih yang pakai. Tapi kalian masih pakai nggak Gen Z? Masih, soalnya gratis. Masih. Aduh, karena gratis ya. Betul karena sekali. gratis. Oke. Nah, boleh cerita dulu nggak sih? Mungkin Soulmate termasuk Gen Z yang mungkin nggak pakai WinRAR mungkin ya, bisa jadi. Iya, bisa boleh diceritain dulu nggak sejarahnya WinRAR? Jadi WinRAR itu dibuat yaitu namanya Eugene Rossel, di mana .rar itu sebenarnya diambil dari nama belakang Eugene Rossel, yaitu Rossel Archive. Oke. Dan awal rilisnya sebenarnya tahun 95, cuman di tahun 93 itu udah rilis tapi masih versi untuk kalangan kayak engineer gitu, Bu, bukan untuk kalangan orang awam. Oke. Kemudian dipakai orang awam sejak Tahun 95 pertama kali rilis di Windows. Oke. 95 baru kemudian dipakai sama kita lah ya, sama kita, sama mahasiswa, sama mungkin orang-orang pekerja juga. Kemudian apa yang menarik lagi dari WinRAR yang mungkin Soulmate belum tahu? Ada nggak? WinRAR ini sebenarnya bahkan akhir-akhir kemarin tuh collab membuat sebuah merchandise bersama perusahaan salah satu brand kreatif asal Prancis namanya Tron. Jadi di mana WinRAR ini buat sebuah baju, terus ada jaket, ada tas itu yang Semacam merchandise. iya benar, semacam merchandise yang ngebuat user-usernya WinRAR tuh merasa bernostalgia gitu, Bu, karena user ini tuh sebenarnya WinRAR itu software-nya bayar, Bu. Benar, bayar. Nah, akan tetapi sebenarnya kita tuh dikasih masa uji coba selama 40 hari. Cuman ketika masa uji coba itu udah habis, tapi kita masih bisa pakai, Bu. Nah, ini yang agak aneh dan sangat fenomenal gitu. Dimana sebenarnya kalau kita beli software kan, kalau udah habis masa trial kan harusnya udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau nggak fiturnya udah terlimit. Tapi sama si WinRAR sengaja udah nih pakai aja gitu, meskipun udah habis masa trialnya gitu kan. Dan mungkin orang-orang yang beli merchandise itu merasa simpati, Bu, sama WinRAR karena harusnya beli software, tapi karena ya buat apa beli software kalau misalkan fiturnya sama kayak yang gratis gitu, nggak ada perubahan, cuma muncul pop up aja gitu kan. Nah, akhirnya ketika WinRAR itu buat sebuah merchandise akhirnya sold out, Bu, bahkan sampai website-nya itu sampai error, sampai down gitu, Bu. Saking banyak pembeli. Oke. Siapa Ahmad? Kira-kira menurut kamu ngapain sih mereka bikin merchandise gitu? Kan mereka maksudnya secara fungsi mereka sebagai software kan udah oke gitu ya. Ngapain juga sih mereka bikin merchandise? Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih karena biar bernostalgia aja sih, Bu. Soalnya kan WinRAR ini udah dari zaman bahala banget ya. Udah ada dari dulu gitu. Iya, ada dari dulu. Nah, dia mencoba membangkitkan lagi nih WinRAR dengan cara bikin baju, bikin gelasnya, bikin tas, bikin tote bag. Dan itu laku ya? Laku sampai habis, Bu, bahkan, Bu. Oke. Dan harganya itu mahal banget. Cukup mahal ya, sekitar 2 sampai 4 juta, Bu. Untuk produk kayak kaos baju. gitu. Kaos. Dan kaosnya tuh cukup unik, Bu. Soalnya kaosnya tuh kayak bentuk kotak, terus ditaruh di air, nanti ngebang sendiri di baju. Itu kayak gimana ya? Saya nggak bisa membayangkan. Nanti mungkin kalian kasih lihat ya di cuplikan di video ini ya. Kayak apa sih keunikan dari merchandise-nya si WinRAR? Mungkin masih kayak bertanya-tanya selain tadi ya unsur nostalgia, unsur nostalgiknya apa sih kira-kira yang melatar belakangi sampai WinRAR tuh jadi akhirnya tuh kayak
berubah gitu ya dari software kemudian jual merchandise gitu kan, itu menjadi sesuatu yang unik ya sebenarnya ya. Tapi mungkin kembali lagi kepada strategi sih ya. Betul. Kepada strategi. Bisa jadi juga karena WinRAR itu produk yang sudah lama, kemudian mereka kayak mencoba refresh, recall produknya supaya tetap diingat sama konsumen itu dengan cara menjual merchandise gitu. Oke, kemudian apa lagi yang menarik teman-teman yang bisa diceritain? Mungkin Winner itu salah satu software yang kan orang-orang bertanya-tanya gitu. Winner kalau misalkan udah nggak bayar nih user, terus profitnya dari mana gitu kan? Keuntungan dari mana gitu kan? Karena tadi gratis ya katanya ya. gratis. Nah, terus gimana? Nah sebenarnya mungkin kalau di Indonesia sendiri tuh mungkin jarang banget ya yang pakai Winner. Mungkin kayaknya kalau ditanya ke WJ kayaknya nggak ada deh yang beli Winner. Gak ada. Setuju. Kayaknya pakainya yang free semua. Iya free semua. Nah sebenarnya Winner itu masih profit sampai sekarang Bu. Bahkan sampai sekarang masih ada gitu dan masih update juga. Nah mereka itu dapat kebanyakan dari corporate sebenarnya. Jadi ada di beberapa negara maju kan. Kita tahu ya bahwa kalau negara maju tuh pajaknya sangat besar, bahkan bisa sampai 30%. Nah itu tuh sebenarnya kalau sebagai perusahaan itu malah mau membeli license software karena mereka akan mendapatkan yang namanya keuntungan Bu dari membeli. Karena ketika si perusahaan itu membeli software, nanti ketika diaudit itu bakal kelihatan. Jadi membeli software. Iya membeli software itu beli peralatan digital dan license gitu ya. Iya jadi premium. Karena membeli software nanti di audit bakal terjadi pengurangan pajak gitu. Misalkan kayak beli 100.000 jumlah harga 100.000 komputer gitu kan. Nah nanti dikurangin sama pajaknya gitu dan itu membuat perusahaan itu lebih diuntungkan sebenarnya gitu. Atau bahasa istilah apa tax shield begitu. Mungkin orang yang nonton yang lebih ngerti bisa komen di bawah sih. Oke. Nah kemudian muncul pertanyaan sih, kalau dari saya nanti mungkin bisa dikoreksi ya kalau saya salah ya. Kalau misalnya biasanya antara fitur yang berbayar sama yang free itu kan biasanya akan ada perbedaan ya. Iya. Nah, kalau dari WinRAR sendiri yang kalian tahu kayak apa? Kayak misalnya tadi perusahaan akhirnya lebih memilih untuk yang license selain memang karena proses tadi ya SOP di perusahaan, kira-kira ada fitur-fitur yang memang akan lebih bagus, lebih berkualitas kalau berbayar dibandingkan dengan yang free? Mungkin ke ininya Bu, dari segi iklan nggak ada itu iklannya, terus sama pop up yang suruh kita buat premium itu Bu hilang. Terus sama ya kayak buy now gitu buy now ya. itu mungkin lebih ini lagi sih lebih gampang dipakai. Jadi ada fitur yang lain gitu. Oke. Iya, gitu. yang membedakan ya Yang antara membedakan yang ya. free sama yang memang berbayar. Oke, terus apalagi teman-teman? Ini merchandise-nya dijualnya online atau offline sih? Kalian tahu nggak? Dijual secara online Bu. Sebenarnya Online ya. bisa dikirim ke seluruh dunia. Cuman ya karena udah habis jadi udah nggak ini. Dan Tapi mereka nggak produksi lagi. udah nggak produksi lagi karena Habis. habis dan udah masuk produk limited edition. Iya, limited edition. Oke. Itu mungkin salah satu strategi juga ya. Iya. Maksudnya mereka mengeluarkan merchandise tapi juga nggak yang menjual itu terus. Itu kayak hanya kayak limited version edition. aja, limited edition aja. Oke, menarik sekali teman-teman. Nah, saya nggak tahu nih, Soulmate udah tahu belum kalau misalnya WinRAR memang pernah menjual merchandise produk itu ya? Karena kalau misalnya kalian tahu sekarang pun udah nggak bisa beli lagi. Udah habis. Oke, menarik sekali. Terima kasih ya, Noval. Terima kasih Ahmad untuk obrolan singkat kita pada sore hari ini. Semoga nanti bisa memberikan insight yang baru, pengetahuan yang baru untuk Soulmate yang ada di sana. Ya, boleh nanti kirim-kirim komen ya di bawah ya. Apakah kalian juga termasuk pengguna WinRAR yang free seperti kami? Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menemani saya ngobrol di podcast kali ini. Sampai jumpa Soulmate di konten-konten marketing berikutnya. Dadah.